Baru-baru ini mantan atasan Anies yang juga sekaligus budayawan, Muhammad Sobari, mengungkap fakta baru mengenai sifat asli dan cara kerja Anies. Saya memang tidak mengenal orang ini, tapi mendengar pengakuannya mengenai sosok Anies, saya jadi tertarik dan akan membagikan kepada Anda semua. Sobari dengan tegas menyebut bahwa Anies bukanlah orang yang seintelektual seperti yang diproyeksikan di depan media. Dia melihat gerak-gerik Anies saat ini dan juga bertahun-tahun lalu saat Anies menjadi stafnya di pekerjaan di bawah UNDP. Intinya, bagi dia, Anies itu tidak ada yang istimewa. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Sewer. Anies Baswedan. Nama satu ini selalu tidak pernah kekurangan bahan cerita. Bukan karena prestasinya, tapi karena kontroversi, kebohongan, serta ketidakbecusannya selama menjadi menteri hingga sampai gubernur DKI Jakarta. Dari kacamata kita sendiri, Anies memang tidak punya prestasi besar dan megah. Yang dia perlihatkan hanyalah prestasi kecil dan receh yang dibesar-besarkan. Anies memang tidak becus kerja. Tapi kalau bicara soal kemampuan menata kata, kita semua harus berlutut kepada Anies. Bisa dikatakan dia adalah master dan ahli dari semua ahli menata kata. Kalau ada kontesnya, Anies tidak terbantahkan sebagai juara dunia sepanjang masa. Lalu bagaimana kinerja Anies dari sudut pandang orang lain? Baru-baru ini mantan atasan Anies yang juga sekaligus budayawan, Muhammad Sobari, mengungkap fakta baru mengenai sifat asli dan cara kerja Anies. Saya memang tidak mengenal orang ini, tapi mendengar pengakuannya mengenai sosok Anies, saya jadi tertarik dan akan membagikan kepada Anda semua. Sobari dengan tegas menyebut bahwa Anies bukanlah orang yang seintelektual seperti yang diproyeksikan di depan media. Dia melihat gerak-gerik Anies saat ini dan juga bertahun-tahun lalu saat Anies menjadi stafnya di pekerjaan di bawah UNDP. Intinya, bagi dia, Anies itu tidak ada yang istimewa. Reform. Itu di bawah UNDP. Anies pernah jadi anak buahnya Kang Sobari? Ada. Ya pernah. Orang yang pandai ngomong. Tapi kalau pelaksanaan di lapangan itu big zero, dia at the end namanya big zero. Big Zero. Itu Anies belum dihitung. Zaman itu belum dihitung. Jadi Big Zero aja belum? Big zero aja belum. Agak mulai setelah Amerika ya. Masih. Lebih lanjut, Sobari juga menyebutkan bahwa dia juga bekerja dengan Anies yang saat itu belum berpengalaman. Jadi ketika ditanya apakah Anies orang yang pintar, Sobari membandingkan dengan rekannya yang lebih pintar. Bahkan dia menyebut Anies memang adalah orang yang memiliki ambisi untuk berkuasa sejak dulu. Sobari bahkan mengaku pernah dibuat marah saat Anies disebut mau saja didukung oleh kelompok radikal. Anies dianggap tidak akan mempermasalahkan dirinya didukung oleh siapapun. Jadi Anies itu bisa dikatakan sangat berambisi dalam hal kekuasaan. Memang benar sekali, ini terlihat jelas saat Anies bertarung di Pilkada 2017. Anies terkesan tidak menindak tegas ketika ada banyak politisasi atas nama agama. Ketika ada banyak seruan memilih pemimpin seiman. Ketika ada spanduk provokatif politisasi jenazah. Jadi ada semacam kesimpulan bahwa Anies menikmati dampak dari fenomena tersebut karena secara tidak langsung itu menguntungkan dirinya dan merugikan lawan politiknya. Makanya Anies saat ini kena karma disebut sebagai bapak politik identitas. Cap politik identitas melekat kuat pada Anies seperti permen karet yang lengket di rambut. Susah dilepas, tidak peduli apa caranya. Demi berkuasa apapun memang akan dilakukan Anies. Siapapun akan dirangkul jika menguntungkan secara politis. Mungkin ada dendam masa lalu yang harus dituntaskan sehingga apapun diwajarkan agar ambisinya tercapai. Ketika ditanya soal kepopuleran Anies yang sekarang ini dideklarasikan sebagai capres oleh Nasdem, Sobari menyebutkan bahwa Anies itu hanya dipuja oleh pemuja kedangkalan. Dia bilang Anies adalah sosok yang hanya pandai bicara tapi tidak dibuktikan dengan kerja. Orang yang pandai ngomong tapi pelaksanaan di lapangan malah big zero alias nol besar. Sudah jelas kan Anies itu seperti apa kemampuannya? Kemampuan bicara sangat luar biasa, tapi kemampuan bekerja tak ada yang bisa dibanggakan, bahkan bisa dibilang memprihatinkan. Bukan cuma memprihatinkan,
tapi merugikan banyak orang, merugikan satu ibu kota. Bahkan dulu saja, jauh sebelum itu sudah ada yang paham bagaimana sifat dan gaya bekerja Anies. Oke lah kalau kita tidak banyak tahu mengenai Anies saat itu. Jauh sebelum itu juga Anies pernah dipecat dari jabatan sebagai menteri. Semua orang tahu, berita cukup menjangkau banyak orang. Anies yang dulunya dianggap cerdas sehingga diangkat sebagai menteri, ternyata ketahuan tidak sebagus yang dikira banyak orang. Ini harusnya menjadi warning dan pelajaran saat itu. Tapi ketika Anies dicalonkan sebagai calon gubernur, malah banyak yang seolah buta dengan masa lalu. Ada yang lugu dijanjikan angin surga, ada yang ketakutan diancam pakai neraka, ada yang gemetar karena diancam jenazah tidak akan disolatkan. Baru sekaranglah semuanya terkuak. Anies memang terbukti tidak bisa kerja tapi banyak bicara. Program unggulan kacau balau hanya tercapai sekian persen tapi dibilang tuntas. Ujian datang lagi ketika Nasdem sembrono mengusung Anies. Anies mau jadi presiden. Dengan skala yang lebih besar, Anies sedang memberikan angin surga jilid kedua. Entah berapa banyak lagi warga yang akan menjadi korban berikutnya. Inilah saat yang tepat untuk menguji apakah masyarakat sudah cerdas atau masih banyak yang tidur di alam mimpi dan doyan makan janji manis. Untuk pemanasan, masyarakat terlihat sudah sadar akan potensi kekacauan yang akan dibuat Anies. Terbukti Anies tetap stagnan. Nasdem yang jadi pengusung juga tidak bangkit dari zona merah ambang batas parlemen. Nasdem semakin terpuruk, kena prank oleh kepopuleran Anies yang sebenarnya palsu. Setidaknya itu adalah rapor merah yang dikeluarkan oleh beberapa survei kredibel baru-baru ini. Sudah ada yang memberikan kesaksian bahwa Anies itu tidak istimewa, bukan orang yang hebat seperti yang dibanggakan pendukungnya. Kita juga sudah menyaksikan sendiri apa yang sudah dia lakukan dan berikan pada warga Jakarta. Warga dijanjikan sesuatu yang sangat manis, tapi endingnya sangat pahit. Mirip permen karet, awal-awal dikunyah manis sekali. Warga percaya, tapi semakin dikunyah, semakin hilang manisnya. Akhirnya pahit dan tidak ada rasa. Baru disitulah warga sadar sudah dibohongi dan dikerjai. Jadi jangan mau seperti mereka yang tertipu mentah-mentah. Ini satu negara, masih banyak masalah yang rumit belum terselesaikan. Di tangan Jokowi saja, masih banyak masalah yang harus ditangani. Kalau diteruskan oleh pemimpin yang tong kosong nyaring bunyinya, malah makin gawat. Anies antitesis Jokowi, bukan isapan jempol dan bukan mengada-ngada. Ini adalah fakta yang terlihat selama dia menjadi gubernur. Seolah dia menjadi gubernur untuk mencari masalah dengan pihak lain, terutama pemerintah pusat. Di media disebutkan kalau Anies akan melanjutkan apa yang dilakukan Jokowi. Tapi jawabannya terkesan bersayap. Begitu juga dengan IKN. Seringkali dia ditanya apakah akan melanjutkan, jawabannya kurang tegas dan kurang to the point. Terkesan ngambang dan ada syaratnya. Justru inilah yang harus diwaspadai. Pada akhirnya masyarakat yang menentukan. Masyarakat harus sadar dan jangan mau lagi dikerjai untuk kesekian kalinya. Jangan mau lagi diberi permen karet yang hanya manis dikunyah selama beberapa menit, tapi pahitnya sampai 5 tahun. Pilih yang pasti-pasti saja. Apa maksudnya yang pasti-pasti? Maksudnya yang pasti bukan didukung kelompok intoleran dan pengusung politik identitas. Sudah paham kan maksudnya? Perlu kalian ketahui, Jokowi punya misi yang luar biasa buat negara ini. Yang pertama adalah IKN, kedua, stop ekspor barang tambang mentah agar hilirisasi berjalan dan memberikan keuntungan besar buat Indonesia. Yang ketiga, merebut penguasaan sumber daya alam dari tangan asing dan banyak lagi, termasuk pembangunan infrastruktur. Itu semua bikin banyak pihak gerah. Banyak yang berharap Jokowi tumbang. Usai lengser nanti tahun 2024, mereka berharap presiden selanjutnya lebih main aman. Bila perlu yang bisa disetir seperti boneka. Jangan sampai itu terjadi. Oke, sekian opini dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.